إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke ayat 23, 24 insyaAllah ya. نرتب الفاتحة أولا على هذه النية كلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Yusuf sudah menjadi keluarga lah di lingkungan istana pembesar Mesir. Maka kemudian Allah menceritakan peristiwa yang terjadi di sana. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها, dan wanita yang dia tinggal di sana. Rawadathu, menggoda Nabi Yusuf. Wa ghallaqatil abwab, dan dia, si wanita tersebut telah menutup pintu-pintu, ya, pintu kamar dan mungkin ada beberapa pintu di sana sampai ke kamar tersebut. Wa qalat hayta lak, ya, dan dia berkata, ya, kemarilah kamu. Qala ma'adzallah, Nabi Yusuf mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Ini dalam kalimat yang lebih singkat gitu ya, ma'adzallah. Ya, kalau kalimat apanya yang panjangnya a'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah, ya.
Jadi qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya Tuhanku itu telah memperlakukan aku dengan baik. Ya, memberikan kedudukan kepadaku dengan baik. Innahu la yuflihul zalimun. Sungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang zalim artinya orang yang melakukan perbuatan dosa itu dalam Al-Quran disebut zalama nafsahu. Ya, zalama nafsahu. Maupun orang yang berbuat, ya artinya zalim kepada orang lain juga sama. Ya. Dan di sini maksudnya zalim artinya orang-orang yang berdosa tidak akan beruntung. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini kalimat ini nanti perlu diperhatikan. Ya, walaqad hammat bihi. Ya, ada banyak mufassir menafsirkan tentang hal ini. Sungguh ya si wanita itu telah berminat atau bermaksud ingin melakukan perbuatannya dengan Nabi Yusuf. Artinya melakukan perbuatan yang terlarang. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan Nabi Yusuf pun telah berminat untuk melakukan sesuatu kepada si wanita tadi. Tapi melakukan sesuatunya seperti apa maksudnya? Tapi di sini diikuti dengan laula ar-ra'a burhana rabbih. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya atau burhan, bukti, argumen ya dari Tuhannya. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah agar kami palingkan darinya as-su' ya, keburukan wal fahsya dan perbuatan keji. As-su' ya berbeda dengan fahsya ya. As-su' itu perbuatan buruk. Apakah itu misalnya memukul atau apa seperti itu. Kalau al-fahsya artinya perbuatan keji, ini maksudnya adalah perbuatan zina ya. Al-fahsya masuk fahsya itu adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh kemaluan. Baik itu zina, LGBT dan sebagainya ya. Al-fahsya lebih khusus di sini adalah perbuatan zina. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya dia, maksudnya Nabi Yusuf adalah termasuk hamba-hamba kami. Al-mukhlasin artinya yang dibersihkan. Ini mukhlasin ini ada artinya isim maf'ul ya. Biasanya al-mukhlisin kita ketahui al-mukhlisin artinya orang-orang yang membersihkan dirinya. Ya. Arti ikhlas, orang yang ikhlas tuh ya, al-mukhlisin. Ya, tapi di sini bukan saja pada taraf mukhlisin. Jadi seorang itu awalnya ya, dia itu berusaha membersihkan dirinya sehingga dia menjadi mukhlis. Pada taraf berikutnya ketika dia sudah mantap di dalam hal membersihkan dirinya, kemudian dia akan termasuk minal mukhlasin, orang yang dibersihkan oleh Allah. Nah, orang-orang al-mukhlasin ini ya orang yang setan sendiri sudah nyerah ya, kepada mereka al-mukhlasin ini. Ya. Jadi kan setan pernah bersumpah akan menggoda anak cucu Adam. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba kamu al-mukhlasin yang Allah sudah bersihkan diri mereka. Ya, tentunya seorang mendapatkan kedudukan sebagai mukhlasin tidak sekonyong-konyong Allah berikan seperti itu, tapi dia ada upaya terlebih dahulu untuk membersihkan dirinya sampai kepada taraf mukhlisin. Ya.
Sekarang kita baca tafsirnya. At-tafsir. Al-ushqul mutalahib. Kecintaan yang berkobar-kobar. Itu mutalahib atau mulat lamnya kedua? Multahib ya, iltahaba arti berkobar-kobar. Lam yasir jamalu Yusuf al-malakuti aziza Misra fahasb bal asira qalba imra'atil aziz kadzalika wa asbaha mutayyiman bijamalihi atau mutayyaman bijamalihi. Keindahan atau kegantengan Nabi Yusuf secara malakuti ya, yang disebut malakut. Biasanya malakut ini malaikat ya. Karena artinya kegantengannya itu sampai nanti di kisah bagaimana ketika Nabi Yusuf muncul di hadapan para wanita, ya mereka terkagum-kagum sampai mereka mengatakan, Hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ya. Subhanallah, maha suci Allah. Ini sih bukan manusia. Ini tiada lain adalah malaikat yang mulia. Seperti itu. Jadi ini diistilahkan malakuti seperti itu. Maksudnya keindahan yang menakjubkan. Ya. Lam yasir jamalu Yusuf al-malakuti aziza Misra faqat. Jadi kegantengan Nabi Yusufnya secara yang dijuluki ya, sebagai malakuti seperti itu. Ya. Tidak hanya memikat pembesar Mesir saja. Bal asira qalba imra'atil aziz kadzalika wa asbaha mutayyaman bijamalihi. Tapi juga memikat hati istri dari Al-Aziz. Istri dari pembesar tersebut juga ya, dan dia bahkan menjadi terpikat atau tergila-gila bijamalihi dengan keindahannya atau kegantengannya. Wamtaddat makhalibul ushki ila a'maqi qalbiha. Cengkraman kecintaan ini sudah menjalar ke dalam hatinya. Wa bimururiz zaman kana hadzal ushku yatajaddaru yawman ba'da yawmin wa yazdadu ishtighalan wa yazdadu ishti'alan. Dengan berlalunya waktu, kecintaan ini menjalar, ya, berakar, berakar hari demi hari dan bertambah menyala. Lakinna Yusuf hadha asyab at-tahir at-taqi lam yufakkir bi ghairillah wa lam yata'allaq qalbuhu bi ghairi ushqillah subhanahu. Akan tetapi Yusuf, seorang pemuda yang suci yang bertakwa ini, dia tidak berpikir kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hatinya tidak tergantung selain kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hunalika umurun ukhra zadat min ushki imra'atil aziz li Yusuf. Famin jihatin lam turzaqul walad. Ya. Wa min jihatin ukhra in ghimaruha fi hayatin mutrafah muf'amah bil bazakh. Di sana terdapat faktor-faktor yang lain yang membuat ya, bagaimana istri si pembesar tadi bertambah ketergila-gilaannya kepada Nabi Yusuf. Itu yang pertama, dari sisi lain, dari satu sisi dia memang tidak punya anak. Dan dari sisi yang lain bagaimana dia hidup di dalam gelimang kehidupan mewah, muf'amah bil bazkhi, yang penuh dengan foya-foya. Wa min jihatin thalitha adamu ibtilaiha bi ayyi naw'in min al bala'i kama hiya halul mutana'imin. Di sisi yang ketiga, dia itu tidak pernah mendapatkan cobaan, ya, maksudnya cobaan kesusahan, sebagaimana keadaannya orang-orang yang mewah mendapatkan kemewahan, kenikmatan gitu ya. Maksudnya bala di sini kecobaan, kesusahan ya. Sebenarnya kalau bala itu cobaan,
Itu kalau dari Allah itu bukan saja kesusahan, tapi kesenangan, kebaikan, harta itu juga ujian dari Allah. Ya. Wa nabluukum bil khairi bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi. Jadi bukan bala itu bukan hanya syar ya, tapi bisyarri wal khairi. Tapi yang di sini dimaksud adalah maksudnya bala kesusahan. Wa adamir raqabati syadidati. Ya. Wa adamur raqabati syadidati ala hadzal qasri min qibalil azizi min jihatir rabi'ah. Dan juga tidak adanya pengawasan yang ketat dari pihak istana. Ada di istana ini dari pihak pembesar Mesir tadi. Ini yang keempat, faktor yang keempat. Kullu dzalika taraka imra'atal aziz al-farigha min al-iman wat taqwa tahwi fi wasawisiha asy-syaitaniyah ilal hadid. Semua hal yang demikian itu telah membiarkan si wanita al-aziz tadi yang kosong dari keimanan dan ketakwaan meluncur dengan bisikan syaitannya menuju kepada tempat yang rendah, ilal hadid, ya. Ke tempat yang hina, yang rendah. Bihaitsu afdhat li Yusuf akhiran amma fi qalbiha wa rawadathu an nafsi. Di mana dia akhirnya mencurahkan kepada Yusuf apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia merayu Nabi Yusuf untuk dirinya. Wattaba' jami'al hasalib wa turuq lil wusuli ila hadafiha. Dan dia ikuti segala cara dan jalan untuk sampai kepada tujuannya. Wa sa'at likai tulqi fi qalbihi atharan min hawaha wa targhibiha wa talabiha. Dan dia berusaha untuk menanamkan ke dalam hati Nabi Yusuf pengaruh dari kecintaannya dan keinginannya terhadap Nabi Yusuf tadi. Kama yaqulu an dzalikal Qur'anul Karim, sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh Al-Qur'anul Karim. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Dan wanita yang Nabi Yusuf tinggal di sana menggoda Nabi Yusuf. Wa jumlatu rawadathu ma'khudatun min maddatil murawadah wa asluha al-bahthu 'anil marta'i wal mar'ah. Kalimat rawadathu ini diambil dari kata al-murawadah, ya, yang pada kata asal katanya itu artinya mencari ladang untuk ternak, ya. Mencari sumber makanan untuk ternak. Wa ma warada fil mathalil ma'ruf ar-ra'id la yakdzibu ahlahu. Isyaratan ila hadzal ma'na. Dan apa yang datang dalam ungkapan yaitu ar-ra'id la yakdzibu ahlahu, ya, orang yang mencari makanan itu tidak akan mendustakan keluarganya. Isyaratun ila hadzal ma'na, ini juga mengisyaratkan kepada makna ini. Kama yutlaqul mawrud ala wazni minbar ala qalamil kuhli alladhi tuqhalu bihil ain. Sebagaimana mirwat, kama sebagaimana al-mirwat juga. Ini kok jadi disematkan kata mirwat ini ala wazni minbar ala qalamil kuhli alladhi tuqhalu bihil ail, itu disematkan untuk pena celak gitu yang dibuat sifat mata, ya, tuqhalu bihil ail. Thumma tawassa'u fi hadzal lafzi fa utliqa ala kulli ma yutlabu bil mudarati wal mula'amah. Kemudian mereka memperluas lafaz ini, maka disematkanlah kepada sesuatu yang dicari, yang dituntut dengan bil mudarah, dengan arti dengan dibujuk, artinya diupayakanlah begitu.
Ini dari segi akar kata ya. Wa hadha at-ta'biru yushiru ila anna imra'atul aziz talabat min Yusuf ayyanala minha bi tariqil musalamati wal musawamah kama yustalahu alaih wa biduni ayyi tahdid. Dengan wa hadha at-ta'bir, ungkapan ini mengisyaratkan bahwasanya imra'atul aziz itu meminta dari Yusuf ayyanala minha, ya, agar supaya dia ya mendapati hasratnya itu dengan cara al-musalamah, dengan cara baik-baik, cara damai ya. Wal musawamah, dengan cara bujukan ya. Sama musawamah yusawim biasa diartikan kayak orang nawar gitu ya, tawaran-tawaran. Kama istilah alih. Wa biduni ayyi tahdid, tanpa ada paksaan. Wa abdat mahabbatahal quswa lahu bimuntahallin, dan dia ungkapkan kecintaannya yang begitu tinggi kepada Nabi Yusuf dengan cara yang sangat lunak. Wa akhiran fakkar fi an takhluwa bihi wa tawaffara lahu jami'a ma yuthiru ghazirataha min thiyabin faddada wa uturin aqibah syadhiyah wa tajmilatin muraghaba hatta tastawli ala Yusuf wa ta'sirahu. Akhirnya bagaimana kemudian dia berpikir untuk bisa berduaan dengan Nabi Yusuf. Dan wa tuwaffir lahu jami'a ma yuthiru ghaziratah, dan bagaimana dia bisa memenuhi segala apa yang mempengaruhi hasrat Nabi Yusuf. Diupayakan berbagai hal untuk bisa memikatnya itu. Min thiyabin faddalah, dari pakaian yang longgar begitu ya. Pakaian yang biasalah yang menunjukkan daya tariknya gitu. Wa uturin aqibah, dan minyak wangi yang harum, syadhiyah, yang semerbak. Wa tajmilatin muraghamah, dan dandanan atau hiasan yang menarik. Hatta tastawli ala Yusuf wa ta'sirahu, sehingga dia bisa menguasai Nabi Yusuf dan menawannya. Begitu, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz. Yaqulul Qur'anul Karim, kemudian Al-Qur'an Al-Karim menyebutkan wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Kemudian wanita itu menutup pintu-pintu yang menuju kamar tersebut. Ghallaqat tadullu 'alal mubalaghah wa annaha ahkamat ghalqal bab. Ini ghallaqatil abwab. Abwab kan bentuk jamak, tapi bisa juga ini diartikan ini mubalaghah, arti benar-benar dikunci pintu tersebut. Wa ghallaqatil abwab tadullu 'alal mubalaghah. Ghallaqat di sini menunjukkan mubalaghah. Wa anha ahkamat ghalqal bab, dan bahwasanya si Imra'atul Aziz ini benar-benar menguncinya dengan kuat-kuat. Ahkamat itu bukan arti menghukumi ya. Kalau bilang ahkim ribataka, kencangkan ikat kamu gitu, ikatanmu. Wa hadha ya'ni anha sahabat Yusuf ila makanin min al-qasr al-mutashakkil min ghurafin mutadakhilah. Wa kama warada fi ba'd ar-riwayat kanat sab'at abwab faghallaqatha alaihi jami'a. Ini berarti bahwasanya Imra'atul Aziz ini menarik Yusuf ke suatu tempat di dalam istana yang tergambar bahwasanya istana itu terdiri dari beberapa kamar, yang artinya kamar yang di sana maksudnya terdapat lorong-lorong yang ada pintu-pintunya sampai menuju kamar tersebut. Wa kama warada fi ba'd riwayat kanat sab'atu abwab. Kanat sab'ata abwab. Ya. Sebagaimana ada dalam riwayat disebutkan katanya pintunya sampai menuju ke kamar yang terakhir itu ada 7 pintu. Fa ghallaqat haja alaihi jami'an. Semuanya ditutup pintu tersebut. Li'alla yajida Yusuf ayya tariqin lil firar. Agar supaya Yusuf tidak mendapatkan jalan untuk kabur. Idafatan ila dhalika aradat an tush'ira Yusufa an la yaqliqa lintisharil khabar fa innahu sawfa la yaftadih.
Di samping itu, ya, si wanita ini ingin agar supaya Nabi Yusuf merasa tidak perlu merasa gelisah, ya, karena tersabarnya khobar misalnya, ya, yang mana itu akan membuat dia menjadi malu. Ya, ini berada di dalam kamar yang tersembunyi gitu. Haitsu la yastati'u ahadun ayyanfudha ila dakhil qasri abaran. Di mana tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam istana tersebut karena sudah dikunci pintu-pintunya. Ya, jadi ini bagaimana godaan, ya, kepada Nabi Yusuf, ya, di mana godaan ini segala sesuatunya, ya, diupayakan untuk benar-benar agar supaya Nabi Yusuf ini kalau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Imratul Aziz nggak akan ada yang melihat. Wa fi hadhil hal hina ra'a Yusuf anna hadhil umur tajri nahwa al-ithmi wa lam yara tariqan li khalasihi minha tawajjaha Yusuf ila Zulaikha wa qala ma'adzallah. Dan dalam kondisi ini tatkala Yusuf sudah melihat bahwasanya, ya, perbuatan ini sudah menuju kepada mengarah kepada dosa dan dia tidak melihat lagi ada jalan untuk bebas, bisa terbebas dari Imra'atul Aziz itu, maka dia, ya, berkata kepada Zulaikha. Nah, ini disebutkan maksudnya Imra'atul Aziz tadi. Qala ma'adallah. Ya, dia mengatakan a'udzubillah, ya. Wa bihadzal kalam rafadha Yusuf talab imra'atil aziz ghairal masyru'. Ya, dengan ucapan ini berarti Nabi Yusuf menolak, ya, permintaan Imra'atul Aziz ini yang tidak benar. Wa 'alamaha annahu lan yastaslima li iradatihi. Dengan kalimat ini dia memberitahukan bahwasanya dia tidak akan, ya, menyerah dan tunduk kepada keinginan si wanita tersebut. Wa afhamaha dhimnan kama afhama kulla insanin annahu fi mithli hadhihi adh-dhuruf as-sa'bah la sabila ila an-najati min wasawisi asy-syaitani wa ighra'atihi illa bil iltija'i ila Allah, bil iltija'i ila Allah. Dan Nabi Yusuf juga memberikan kefahaman, ya, kepada Imra'atul Aziz ini dalam dhimnan, ya, dalam kandungan apa yang diucapkan tadi, ya, sebagaimana ini juga memberikan kefahaman kepada setiap manusia annahu fi mithli hadhihi adh-dhuruf as-sa'bah, bahwasanya dalam kondisi yang sulit ini la sabila ilan najah, tidak ada jalan untuk bisa selamat min wasawisi syaitan, dari bisikan syaitan, wa ighra'ihi, dan apa bujukannya, illa bil tijai ilallah, kecuali dengan bersandar kepada Allah. Allahul ladzi la farqa indahu bainas sirri wal alan. Allah yang mana, ya, bagi Allah tidak ada bedanya di antara, ya, rahasia maupun terang-terangan. Bainal khulwati wal ijtima', di antara tempat yang sepi maupun tempat yang ramai. Fahuwa muttali'un wa muhaiminun ala kulli syai'. Allah itu mengawasi, ya, dan menguasai segala sesuatu. Wala syai'a illa huwa, wala syai'a illa wa huwa taw'u amrihi wa iradatihi. Tidak ada sesuatu pun melainkan sesuatu itu, ya, akan, ya, menuruti perintahnya dan kehendaknya. Itu yang, ya, terkandung dalam kalimat ma'adallah. Wa bihadhil jumlati i'tarafa Yusuf biwahdaniyatillahi minan nahiyatin nadhariyah. Dengan kalimat ini berarti bahwasanya Nabi Yusuf mengakui keesaan Allah dari sisi an-nadhariyah, sisi pandangan atau dalam sisi teori, ya. Wa kadzalika minan nahiyatil amaliyati aidan, dan juga bukan saja dari sisi teori tapi dari segi praktek juga. Tsumma adhafa innahu rabbi ahsana mathwaya. Kemudian Nabi Yusuf pun menambahkan, sungguhnya Tuanku itu telah memberikan kedudukan yang baik kepadaku, ya. Alaysa tajawuzu zulman wa khiyanatan wadihah. Bukankah kalau melanggar, ya, kepercayaan
tuannya itu adalah merupakan kezaliman dan pengkhianatan yang jelas. Innahu la yuflihul zalimun, sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Nah, kalimat Rabbi di sini ya, kan Rabbi kita biasa bilang Allahu Rabbi kan gitu. Tapi kalimat Rabbi dari kata Rabba ini kan artinya mengasuh ya. Rabbi di sini yang mengasuhku, yang merawatku, atau ini juga bisa berarti Tuhan di sini ya. Nah, ini dibahas di penjelasan berikut. Al-murad min kalimati Rabbi. Apa yang dimaksud dengan kalimat Rabbi di sini? Hunaka aqwalun katsiratun bainal mufassirin fil muradi min qawlihi innahu Rabbi. Terdapat banyak pendapat dari kalangan mufassir pada kalimat innahu Rabbi. Apakah maksudnya sungguhnya dia Tuhanku gitu. Ahsana mathwaya, telah memberikan kedudukan yang baik kepadaku. Apakah seperti itu? Fa'aktsarul mufassirina kal-'Allamat at-Tabrasi fi Majma'il Bayan wa Katib al-Manar fi Tafsir al-Manar wa ghairihima. Ya, qalu inna kalimat Rabb huna ustu'milat fi ma'naha al-wasi'. Mereka semuanya mengatakan bahwasanya kalimat Rabb di sini digunakan dalam maknanya yang luas. Wa qalu innal murad min kalimati Rabb, mereka mengatakan yang dimaksud dengan kalimat Rabb di sini huna huwa azizu Misr. Maksudnya adalah pembesar Mesir tersebut. Alladzi lam ya'lu juhdan fi ikram Yusuf. Yang mana pembesar Mesir ini tidak pernah ya, melalaikan atau mengabaikan ya, lam ya'lu juhdan itu ay lam yuqassir, tidak pernah mengabaikan di dalam menghormati Nabi Yusuf. Ya, dia sayang banget ya, dan memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf karena memang nggak punya anak dia. Wa kana Yusuf ra'atahu fil bidayati bil ihtimam bihi. Ya. Konon dia juga telah berwasiat kepada istrinya itu di awal-awal cerita ini untuk memperhatikan Nabi Yusuf. Wa qala laha akrimi mathwahu. Nah ini juga kan innahu rabbi ahsana mathwaya. Ya, dari kata mathwaya di sini memang sudah ada kaitannya. Jadi kalau kata rabbi di sini ya berhubungan dengan ucapan Aziz Misr tadi. Ya, akrimi mathwahu. Ya, hormati ya, atau tempatkan dia di tempat yang terhormat seperti itu. Nah, jadi ungkapan innahu rabbi ahsana mathwaya ya, mengacu kepada tadi. Jadi Rabbi di sini maksudnya adalah Aziz Misr. Gitu. Wa man yadhunnu anna hadhil kalimah lam tusta'mal bihadzal ma'na fa huwa mukhti'un tamaman. Siapa yang mengira bahwasanya kalimat ini tidak digunakan dengan makna seperti ini, itu salah besar. Di anna kalimat Rabb fi hadhihi surah utliqat iddata marrat ala ghairillahi subhanahu. Ya. Karena kalimat Rabb ya, di dalam surah ini telah disematkan beberapa kali kepada selain Allah. Ya. Jadi bukan hanya ini. Nah, nanti ketika Nabi Yusuf ketika waktu di penjara pun ya mengucapkan hal seperti itu. Yang tujuannya bukan, yang maksudnya bukan Allah ya gitu. Jadi ya, diucapkan berkali-kali. Wa ahyanan warada hadzal isti'mal ala lisani Yusuf nafsihi wa ahyanan ala lisani ghairihi. Terkadang ya dalam surah ini disebutkan penggunaannya juga diucapkan oleh Nabi Yusuf sendiri dan juga diucapkan oleh orang lain. Famathalna fi qissati ta'bir ru'ya lis-sujana. Contohnya ketika dalam menceritakan takbirnya mimpi para tawanan ya. Fil ayah 42 min hadhihi surah talaba Yusuf min alladhi basyarahu bin najah ayyadhkura halahu 'inda maliki Misra. Yaitu di ayat 42 dari surah ini ya, di mana Nabi Yusuf meminta ya, kepada orang yang sudah diberikan kabar gembira bahwasanya dia akan selamat, karena yang bertanya ada dua orang, yang satu ya, bercerita bermimpi ya bahwasanya dia membawa
roti di atas kepalanya dan ada burung yang makan roti tersebut. Nah, ini diberitahukan tabirnya bahwasanya dia nanti akan dibunuh, ya seperti itu. Nah, yang satu lagi dia mengatakan dia memerah anggur, ya. Seperti itu. Nah, ini yang selamat kata Nabi Yusuf. Tapi diingatkan kepada orang yang selamat nanti, ya, agar supaya dia menyebutkan kondisinya ini, kondisi saya ini kenapa di penjara kepada tuannya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik. Dan Nabi Yusuf berkata kepada orang yang diperkirakan akan selamat, ya, dari dua tawanan tadi, udhkurni 'inda rabbik. Coba ceritakan tentang aku ini atau ingatkan tentang aku ini pada Tuhan kamu. Rabbik, ya, bukan Tuhan. Suruh ingetin kepada Allah. Allah sih nggak perlu diingatkan. Allah Maha mengetahui. Maksudnya 'inda rabbik itu kepada Tuhanmu. Kama nulahidhu hadzal isti'mal ala lisani Yusuf aidan hina ja'ahu mab'utsu Fir'aun Misra. Sebagaimana ini juga dapat kita perhatikan penggunaan ini melalui lisan Nabi Yusuf juga ketika dia didatangi oleh utusan pembesar Mesir. Ya, Fir'aunnya Mesir. Idh yaqul Al-Qur'anul Karim fi hadha as-sadadi fil ayah 50 min hadhihi surah. Tatkala Al-Qur'anul Karim mengatakan dalam masalah ini di ayat 50, falamma ja'ahur rasulu, ya, setelah datang kepadanya utusan rasul, di sini maksudnya utusan, ya, Fir'aun Mesir, ya, bukan utusan Allah kan. Qala irji' ila rabbika. Nabi Yusuf mengatakan, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Fas'alhu, tanyakan kepadanya, ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Ya, katakan kepadanya, ceritakan bagaimana keadaan, ya, peristiwa tentang wanita-wanita yang sampai memotong, mengiris tangan mereka. Jadi ini juga kata Rabbik, ya, kata menggunakan Rabb, tapi maksudnya bukan Tuhan. Wal fil ayati 41 min hadhihi surah wa dhailil ayat 42 utlaqat kalimatu rabb fi lisan al-Qur'an al-Karim bimana al-malik wa sahibun ni'mah. Di ayat 41 dari surah ini juga dalam ayat 42 kalimat Rabb disematkan dalam Al-Qur'an ini dengan arti al-malik, ya, artinya yang memiliki atau raja, wa sahibun ni'mah, dan orang yang memiliki nikmat. Fa'ala hadza tulahiduna anna kalimat Rabb ustu'milat 4 marrat silawal ayati mahal bahthi fi ghairillah. Ya, maka atas dasar ini kalian perhatikan bahwasanya kalimat Rabb digunakan sebanyak 4 kali, ya, itu pada arti bukan maksudnya Allah. Wa in kanat qad istu'milat fi hadhihi surati wa fi suwaril ukhra min al-Qur'an fi khususi Rabbil alamin Allah miraran. Walaupun, ya, kalimat Rabb ini dalam surah ini dan surah-surah yang lain dalam Al-Qur'an itu maksudnya Allah, kata Rabb itu Rabbul Alamin. Ya, seperti itu. Jadi ini untuk menunjukkan Allah ingin memperjelas kepada kita asal kata dari kata Rabb itu. Jadi bisa diartikan bagaimana kata Rabb itu memiliki makna yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur, yang merawat, seperti itu. Bisa berarti Tuhan secara umum, ya. Tapi umumnya dalam Al-Quran memang Allah maksudnya ada Rabbul Alamin. Falhasilu anna hadhil kalimah minal mushtarak al-lafzi wa hiya tusta'malu fil ma'nayain. Ya, walhasil bahwasanya kalimat ini memang kalimat, ya, yang memiliki akronim yang memiliki dua makna seperti itu. Walakin rajjaha ba'dul mufassirin, akan tetapi ada sebagian mufassirin menguatkan antakuna kalimat Rabb fi hadhil ayat innahu rabbi ahsana mathwaya yuqsadu biha Allah. Katanya bahwasanya kalimat, sebagian mufassir akan menguatkan katanya bahwasanya kalimat innahu rabbi ahsana mathwaya itu adalah maksudnya
Rabbi di sini artinya Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha ja'at ba'da kalimati ma'adallah. Karena kalimat ini datang setelah kalimat ma'adallah. Ya. Sebenarnya enggak seperti itu ya. Ma'adallah kan ucapan dia berlindung pada Allah. Kemudian innahu Rabbi mengingatkan juga ya bagaimana ya tuannya itu telah bagaimana aku ini mau berkhianat kepada orang yang telah menempatkan aku ya, sampai ke tempat yang terhormat ini. Ya, dan tadi ya, kaitannya tentu kalimat ini dengan ayat yang akrimi mathwahu seperti itu. Ya. Wa kaunuha ila janbi lafdzil jalalah sara sababan li'audad dhamir fi an innahu rabbi alaihi. Jadi kata ya, sebagian mufassir yang menafsirkan kata Rabbi di sini maksudnya adalah Allah. Katanya adanya dia itu kalimat innahu Rabbi asana mathwaya ya. Itu setelah kalimat ma'adallah ini menjadi sebab kembalinya dhamir fi innahu Rabbi, dhamir hak di sini ya. Itu kepada Allah ya, fayakunu ma'nal ayat inni altaji'u ilallah. Sungguhnya maksud dari ayat ini jadi katanya sungguhnya aku berlindung kepada Allah wa a'udzu bihi. Aku bersandar kepada Allah dan aku berlindung dengannya. Fahuwa ilahil ladzi akramani, karena dia adalah Tuhanku yang memuliakan aku. Wa 'azzama maqami, dan mengagungkan tempatku ya, membesarkan tempatku. Wa kullama 'indi minan ni'ami fahuwa minhu, dan semua apa yang ada padaku ini dari nikmat itu darinya. Walakin ma'a mulahadati wasiyati azizi Misra limra'atihi akrimi mathwahu. Akan tetapi mu'alif kemudian menyanggah lagi ya. Akan tetapi dengan memperhatikan wasiat Aziz Misra kepada istrinya akrimi mathwahu wa tikrariha fil ayam halal bahthi, dan diulang-ulanginya kalimat Rabb tadi dalam ayat ini yakunul ma'nal awal aqrabu wa aqwa, maka makna yang pertama lebih kuat dari apa yang dikemukakan oleh Aziz Misra tadi, oleh mufassir yang terakhir tadi. Ja'a fit Tauratil fasal 39 dan rakam 39 rakam 8 wa 19 min mawaddihi. Ada di dalam Taurat ya, di pasal 39 nomor 8, 9 dan 10 dari isi yang ada di sana. Wa ba'da hadza waqatil muqaddimat inna imra'ata sayyidihi alqad nadharataha ala Yusuf wa qala idtaji' ma'i. Ini kalau di perjanjian lama gitu ya. Setelah ini maka terjadilah ya pendahuluan ya, dan si wanita Imra'atul Aziz itu berkata ya, alqat nadarataha memalingkan pandangannya kepada Yusuf, wa qalat, dan mengatakan idtaji' ma'i, berbalinglah dengan bersamaku. Lakinnahu aba, akan tetapi Nabi Yusuf tidak mau. Wa qala limra'ati al-sayyidihi, dan dia berkata kepada istri tuannya ini, innahu sayyidi ghairu arifin bima ma'i fil bait. Sungguhnya tuanku, nah kalau di perjanjian lama nyebutnya langsung tuanku ya, tidak tahu dengan apa yang ada padaku di rumah ini. Wa kullu ma yamliku muwadda'un indi, semua apa yang dimiliki dititipkan padaku. Wala ajidu akbara minni fi hadzal bait, dan aku tidak mendapati orang yang lebih besar, maksudnya yang dihormati di rumah ini. Walam yuzahimni syai'un siwaka li'annaka imra'atahu, dan tidak ada sesuatu yang yang memaksa aku
selain engkau li'annaka imra'atahu, karena engkau adalah istrinya. Fa kaifa uqdimu ala hadzal 'amalil qabih jiddan. Bagaimana aku bisa melakukan perbuatan yang buruk sekali ini? Wa tajarra'u fi dzanbi 'ala Allah, dan aku berani melakukan dosa terhadap Allah. Fa hadzal jumal fi Taurat tu'ayyidul ma'na al-awwal. Ini juga kalimat-kalimat ini di dalam Taurat ini menguatkan pendapat yang pertama tadi ya. Wa huna yablughu amru Yusuf wa imra'atul aziz ila adaqqi marhalatin wa akhtariha. Di sini kemudian masalah Nabi Yusuf ini dan imra'atul aziz mencapai suatu tahapan yang lebih berbahaya lagi ya. Haitsu yu'abbirul Qur'an anhu ta'biran dza maghza kabir, di mana Al-Qur'an mengungkapkan kondisinya itu dengan ungkapan yang memiliki tujuan besar. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Ya. Sungguh si wanita tadi telah berminat ya, untuk melakukan hasratnya. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun telah berminat. Dan apa di sini? Ya. Ya, tentunya di sini enggak disebutkan ya. Wa hamma biha. Ya, laula ar-ra'a burhana, kalau bukan dia telah burhana rabbih, dia telah menyaksikan argumen dari Tuhannya. Wa fi ma'na hadhil jumlah aqwalun bainal mufassirin yumkinu tasnifuha wa ijmaliha ila thalathati tafasir. Dan tentang makna kalimat ini terdapat juga pendapat ya, dari para mufassir yang dapat kita simpulkan ya, kepada 3 penafsiran ya, secara garis besarnya dipadatkan ya, kepada 3 pendapat. Ini penting ya, dan juga penting juga bagaimana kita harus jangan berprasangka buruk kepada seorang nabi gitu ya. Wa fi ma'na hadhil jumlah aqwalun bukan. Yang pertama jadi disimpulkan kepada 3 penafsiran. Yang pertama, inna imra'atal aziz kanat turidu an taqdiya wataran ma'a Yusuf. Yang pertama bahwasanya istri Al-Aziz tadi dia ingin ya melampiaskan hasratnya ya dengan Nabi Yusuf. Wa badalat wus'a fi dzalik, dan dia telah menumpahkan ya, mengorbankan segala kemampuannya untuk hasrat tersebut. Wa kada Yusuf yastajibu li raghbatiha bi tabi'ati kaunihi basharan syabban lam yatazawwaj wa yara nafsahu iza al-muthiratil jinsiyah wajhan li wajhin. Ya, dan nyaris katanya Nabi Yusuf pun memenuhi keinginannya ya, dengan melihat bahwasanya dia adalah seorang ya, secara tabi'i, secara alami dia adalah seorang pemuda yang belum menikah, dan dia melihat nafsu idza al-musiratil jinsiyah, melihat jiwanya ini dan dia merasakan jiwanya maksudnya terpengaruh oleh pengaruh jinsiyah wajhan li wajhin. Artinya dia berhadapan dengan faktor yang membuat pengaruh kejiwaan itu maksudnya pengaruh seksual gitu di hadapannya. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau tidak dia melihat burhan Allah, ay ruhal iman, kalau dia tidak melihat bagaimana ada semangat keimanan, wa taqwa wa tarbiyatan nafs. Ya, dia akan terjerumus begitu kalau tidak melihat artinya bagaimana keimanannya itu menguatkan jiwanya ya, sehingga dia tidak terpengaruh. Adif ila kulli dzalika maqam al-ismah alladzi kana hailan duna hadzal amal. Di samping itu ya, bagaimana Nabi ini memiliki maqam al-ismah, perlindungan yang akan menjadi penghalang terhadap perbuatan tersebut. Fa'ala hadza yakunu al-farqu baina ma'ani ham ay al-qasd min imra'atil aziz. Maka atas dasar ini perbedaan di antara makna hamma di sini tadi
Ini al-qasd min imra'atil aziz, ini berminat yang dari si istri pembesar tadi, wal qasd min qibali Yusuf, dan berminat dari apa yang diingini oleh Nabi Yusuf, huwa anna Yusuf kana yatawaqqafu qasduhu ala syartin lam yatahaqqaq. Yaitu kalau Nabi Yusuf ya hamanya nih di sini tergantung ya qasduhu ala syartin, yatawaqqafu qasduhu ala syartin. Jadi bahwasanya keinginannya ini bersyarat. Lam yatahaqqaq, yang namanya yang syarat ini tidak terrealisasi. Ai adamu wujudi burhani rabbi. Ya, itu ketiadaan burhan dari Tuhannya. Ya. Jadi keinginan Nabi Yusuf ya juga dia sebagai manusia ya, memiliki keinginan jinsiah seperti itu, tapi keinginan itu kalau Nabi Yusuf harus ada burhan. Ya, seorang ingin melampiaskan ya, hasrat seksualnya harus ada hujahnya, yaitu kalau kepada istrinya, kan itu burhan rabbi ya. Tapi ini lam yatahaqqaq ya. Ada mewujudi burhan rabbi, walakin al-qasda min imra'atil aziz kana mutlaqan. Akan tetapi kalau minatnya si hamba tadi si pembesar istri aziz tadi, kana mutlaqan, itu tidak terikat, mutlak ya. Waliannaha lam yakun ladaiha mithlu hadzal maqam min at-taqwa wal iffah, karena dia tidak memiliki makam yang seperti ini, makam ketakwaan dan keapikan ya, kebersihan jiwa. Fa innaha sammamat ala hadzal qasdi, maka dia kekeh untuk melaksanakan maksudnya itu hatta akhir marhalah sampai akhir tahap akhirnya gitu. Wa ila anistadamat jabhatuha bis-sakhratis samma, sampai artinya dahinya membentur batu yang keras. Maksudnya dia kekeh ingin melampiaskan keinginannya sampai dia terbentur batu. Maksudnya bukan secara kenyataan ya. Ini maksudnya kata kiasan, sampai dia benar-benar ya terhalang. Ya, nggak bisa melaksanakan niatnya itu. Wa nadhiru hadha at-ta'bir mawjudun fil adab al-arabiyyah wa ghairuha kama naqalu mathalan. Padanan dari ungkapan yang seperti ini banyak terdapat di ungkapan sastra Arab ya, seperti misalnya kita katakan inna jama'atan la tartadibitu biqiyamin akhlaqiyah wala dhimmatin sammamat alal ighadati ala mazra'ati fulanin wa nah bi khairatihi. Ya, seperti ungkapan begini ya. Ungkapan tadi walaqad hammad bihi wa hamma biha, ini kalau di ungkapan dalam kalimat-kalimat yang biasa para sastrawan menulis seperti ini. Sungguhnya ada sekelompok orang yang tidak terikat oleh nilai-nilai akhlak ya, dan juga tidak memiliki tanggung jawab. Dia ini ingin menyerang atau menghancurkan ladang si fulan dan mengambil, merampas apa-apa yang ada di sana. Walaula anni tarabbaitu sinina tiwaran. Ya, kalau bukan aku setelah terdidik bertahun-tahun inda ustadzi, di kalangan pada guruku al-arif az-zahid fulan, ya guruku si fulan, la aqdamtu ala hadzal amali ma'ahum, pasti aku akan ikut juga melakukan perbuatan ini bersama mereka. Seperti misalnya terjadi penjarahan gitu ya. Masyarakat menjarah satu rumah. Ya. Dia katakan, ya, kalau aku tidak terdidik, tidak bertahun-tahun dididik oleh guruku, pasti aku ikut juga terpengaruh ingin menjarah juga seperti itu. Tapi karena ada didikan tadi, aku tidak terpengaruh. Begitu ya. Jadi laula ar-ra'a burhana rabbih di situ ya, arti hammanya ini keinginannya itu memang ada terbersit, tapi dia enggak terbawa ya, untuk melakukan hal tersebut. Itu kalimatnya ya. Fa'ala hadza kana tasmimu Yusuf masyrutan bi syartin lam yatahaqqaq.
Atas dasar ini maka keinginan Nabi Yusuf itu bersyarat, jadi dengan syarat yang tidak terpenuhi. Jadi tidak terpenuhi kalau seperti tadi, kalau saja aku tidak seandainya aku tidak terdidik dengan oleh guruku sejak kecil, pasti aku akan ikut juga menjara seperti itu. Jadi ikutnya menjara itu tidak terjadi karena tadi ada syarat kalau andai kata aku tidak terdidik. Tapi kan aku terdidik seperti itu. Nah, jadi ini masyrutan bi syartin lam yatahaqqaq. Wa hadzal amru la munafata lahu ma'a maqami Yusuf min al-ismati wat taqwa. Masalah ini juga tidak kontradiktif dengan maqam Nabi Yusuf dari al-ismah wat taqwa, dari ketakwaan. Wal yu'akkidu lahu hadzal maqam al-'azim, tapi ini bahkan ini menguatkan kedudukannya yang tinggi. Ini penafsiran pertama ya. Wa tabaqan li hadza tafsir, dan sesuai dengan penafsiran ini lam yabdu min Yusuf ayyu syai'in yadullu ala tasmim ala dzanbi. Nah, berdasarkan penafsiran ini tidak nampak pada Nabi Yusuf itu sedikit pun sesuatu yang menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf ingin melakukan dosa. Bal lam yakun fi qalbihi hatta hadza tasmim. Bahkan dosa itu tidak ada di dalam hatinya. Arti keinginan itu sama sekali tidak ada di dalam hatinya. Ya, at-tasmim maksudnya keinginan untuk melakukan itu. Wa min huna fa yumkinul qaul anna ba'd ar-riwayat. Dari sini maka dapat dikatakan bahwasanya ada sebagian riwayat allati tas'umu anna Yusuf kana muhayyaan. Ya, li'anala wataran min imra'atil aziz. Yang ada katanya riwayat bahwasanya Nabi Yusuf udah siap-siap ya untuk melakukan sesuatu kepada Imratul Aziz tadi. Wa khala thiyabahu an badanihi, dia sudah buka bajunya katanya. Dia sudah tanggalkan bajunya. Wa dzakara ta'biratin ukhra, dan ada juga ungkapan-ungkapan lain. Ini Israiliyat seperti itu ya. Ceritanya ya kadang-kadang juga diterangkan ya di sebagian tafsir seperti itu. Ini suatu ungkapan yang mencederai kehormatan seorang nabi. Nastahi min dzikriha, sampai mu'alif bilang ya, ungkapan-ungkapan, cerita-cerita yang aku malu untuk menyebutkannya. Kullu hadhil umur adiyatun min sihhati wa mukhtalaqatun. Semua hal-hal ini yang diceritakan tersebut adalah ariyatun minas sihah, sama sekali tidak benar. Wa mukhtalaqah, itu dibuat-buat. Wa hadhihi a'malun min sya'nil afradil munharifin al-mulawwithina ghairil atqiya. Perbuatan seperti ini adalah perbuatan orang-orang ya, atau individu-individu yang menyimpang, yang kotor, bukan perbuatan orang-orang yang bertakwa. Ya. فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يُتَّهَمَ يُوسُفُ مَعَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ وَقَدَاسَةِ رُوحِهِ وَمَقَامِ تَقْوَاهِ مِثْلَ هَذَا الْإِتِّهَامِ. Bagaimana mungkin kok Nabi Yusuf dituduh padahal dia itu memiliki kedudukan dan kesucian jiwa dan ketakwaan, bagaimana bisa dituduh dengan tuduhan seperti ini. Nah, ini kadang-kadang hal seperti ini bukan saja kepada Nabi Yusuf, kepada Rasulullah pun ya kadang-kadang masuk cerita-cerita seperti tentang ketika dalam surah Ahzab yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberitahu kepada Zaid ya amsik alika zaujak, pertahankan ya istri kamu. Jadi ini kisah sebelumnya ini yang bagaimana di dalam ayat tersebut Allah ingin membatalkan at-tabanni, jadi mengangkat anak itu sampai menasabkan anak tersebut kepada bukan ayah kandungnya, ya seperti itu. Nah, ini sudah perbuatan ini adalah perbuatan yang sudah umum di masyarakat jahiliyah. Untuk membatalkannya ini nggak bisa dengan hanya omongan seperti itu, tapi Allah ingin menunjukkan bagaimana
secara praktek langsung. Jadi Rasulullah mempraktekkan bahwasanya anak pungut itu tidak seperti ya anak kandung ya, dalam hal sampai nasab dihubungkan, sampai istri dari anak pungut itu sama seperti istri dari anak kandung kita. Kalau ini istri dari anak kandung kita kan haram menikah dengannya. Ya, tapi kalau istri dari anak pungut kan tidak seperti itu. Nah, ini dipraktikkan dalam surat tersebut, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, falamma qada Zaidum minha watara zawwajnakaha. Ya, setelah Zaid telah menyelesaikan urusannya, arti berpisah baik-baik dengan Zainab, maka kami menikahkan engkau kepadanya. Gitu. Nah ini cerita, di dalam tafsir malah banyak cerita-cerita yang mendiskreditkan Rasul. Ya, yaitu dari ambil wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi, dan kamu menyembunyikan apa yang di dalam hati kamu, apa yang Allah akan ungkapkan tadi. Oh, katanya maksudnya ketika Rasulullah berkunjung ke rumah Zaidnya kebetulan lagi nggak ada di sana, ada hanya Zainab saja. Ya, kebetulan waktu Rasulullah datang, ya, tersingkap hordengnya, Zainab katanya tidak tertutup auratnya seperti itu. Wah, maka kemudian Rasulullah tertarik kepadanya. Ini kan kepada Zainab tersebut. Ini kan sesuatu hal riwayat yang mencederai kehormatan Nabi. Kisah-kisah seperti ini. Padahal yang dimaksudkan tukhfi fi nafsika adalah maksudnya bagaimana Rasulullah ini membatalkan masalah hukum mengangkat anak ini menjadikan anaknya yang sudah memang Rasulullah mencintai Zaid itu, ya, dan menganggap seperti anaknya. Bahkan nama Zaid dulu bukan Zaid bin Harisah, Zaid bin Muhammad, seperti itu. Karena memang kebiasaannya seperti itu, ya, udah adatnya seperti itu. Tapi kemudian ini dibatalkan. Itu maksudnya, ya, ini bagaimana cara mengungkapkan, ya, sesuatu yang berlawanan dengan tradisi, begitu. Tapi akhirnya Allah tegaskan, ya, seperti itu. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi lak. Jadi bukan masalah, ya, dengan Zainab tadi, ya. Apalagi menceritakan hal-hal yang buruk tentang itu. Begitu juga tadi, ya, kisah tentang Nabi Yusuf ini. Banyak cerita-cerita yang seolah-olah Nabi Yusuf itu sudah hampir, ya, melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan, ya, melakukan perbuatan, ya, yang diharamkan oleh Allah. Kita lanjut. At-tarif anna tafsir al-awwal nuqila anil Imam Ali ibn Musa ar-Ridha. Uniknya bahwasanya penafsiran yang pertama ini, ya, dinukil juga dari Imam Ali ibn Musa ar-Ridha alaihissalam. Fi ibaratin mujazah, dalam suatu ungkapan yang singkat. Jiddan wa qasirah, dalam ungkapan yang singkat dan pendek. Haitsu yas'aluhul ma'mun, tatkala beliau ditanya oleh al-Ma'mun. Ya, ditanya bagaimana? Khalifatul Abbasiyah, ya. Qailan ala taquluna annal anbiya'a ma'sumun. Bukankah kalian mengatakan bahwasanya para nabi itu ma'sum? Qal Imam bala, Imam Ali bin Musa ar-Ridha mengatakan iya, tentu saja, ya, para nabi itu ma'sum. Fama tafsiru hadhil ayat. Lalu bagaimana tafsir ayat ini? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbi. Sungguh, ya, Imra'atul Aziz hammat bihi, dan juga Nabi Yusuf hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbi. Bagaimana kamu menafsirkan ayat ini? Faqala al-Imam Imam Ali ar-Ridha mengatakan, walaqad hammat bihi. Ya, langsung dijelaskan di sini dengan singkat. Walaqad hammat bihi, sungguh memang Imra'atul Aziz itu telah berhasrat kepada Nabi Yusuf untuk melakukan, ya, hasratnya itu. Walaula ar-ra'a burhana rabbih. Ya, dibalik di sini, kalau bukan seandai kata Nabi Yusuf tidak melihat burhan, argumen dari Tuhannya, ya,
lahamma biha. Pasti Nabi Yusuf juga akan berminat kepadanya. Kama hammat, sebagaimana dia berminat. Seperti itu. Lakinnahu kana ma'suman wal ma'sumu la yahammu bidzambin wa la ya'ti. Akan tetapi Nabi Yusuf ini adalah seorang yang ma'sum, dan orang yang ma'sum itu tidak berminat untuk melakukan dosa, apalagi mendatanginya. Faqala al-Ma'mun kemudian mengatakan, lillahi darruk ya Abul Hasan. Aduh, alangkah hebatnya kamu ya, hai Abul Hasan. Jadi begitu ya. Jadi ya, laula arra'a burhana rabbih, biar dipahami bahwa itulah yang membuat Nabi Yusuf sama sekali tidak ada keinginan untuk melakukan dosa tadi. Jadi laula arra'a burhana rabbih. Jadi hammatnya itu jadi hilang ya. Hammanya Nabi Yusuf itu tidak ada. Ya. Laula arra'a burhana rabbih. Kalau andai kata dia tidak melihat burhan rabbih, la hamma biha, pasti dia akan berminat gitu. Tapi karena dia telah, bagaimana Nabi Yusuf ini melihat burhan rabbih, artinya argumen dari Allah bahwasanya ini adalah perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, ya, maka Nabi Yusuf tidak berminat untuk melakukan itu. Ini tafsiran yang pertama. Yang kedua, inna tasmima kulli imra'atil aziz wa Yusuf la alaqata lahu bil watril jinsi. Tafsiran yang kedua menyebutkan keinginan dari imra'atul aziz maupun Nabi Yusuf, katanya la alaqata lahu bil watril jinsi. Enggak ada kaitannya dengan hubungan seksual. Balkana tasmiman ala darbi ahadimal akhar, tapi itu adalah keinginan untuk saling memukul, kata gitu. Ya, maksudnya karena ya mungkin keinginan tadi jadi marah gitu. Jadi saling mau saling memukul. Hamad bihi ya wa hamma biha gitu. Ini penafsiran yang kedua. Fatasmimul mar'atil aziz ala hadzal amal kana li'adami intisariha fi ushqiha wa buruzi ruhul intiqam fiha tha'ran li hadzal ushq. Keinginan si Imratul Aziz di sini untuk melakukan pekerjaan ini ya, untuk memukul Nabi Yusuf, karena li adam intisariha, karena dia enggak menang ya, fi ushqiha, di dalam kecintaan ini, wa buruzi ruhul intiqam fiha ta'ran, dan kemudian nampak muncullah semangat untuk membalas karena hasratnya tidak terpenuhi, akhirnya dia ingin memukul Nabi Yusuf. Kemudian wa tasmimu Yusuf kana difa'an an nafsi, dan keinginan Yusuf untuk balas si Imratul Aziz ini untuk mukul balik itu sebagai pembelaan diri. Wa adamu taslim li talabi tilkal mar'ah, dan karena dia tidak mau tunduk menuruti permintaan si wanita tadi. Wa min jumlatil qara'in allati tadhkuru hadzal mawdu', dan kaitan-kaitan yang mengaitkan, yang menyebutkan masalah ini, bagaimana kok mufassir bisa berkesimpulan seperti itu? Awalan katanya, inna imra'atal aziz kanat qassamaban ala nailil watril jinsi qabla hadhil halah. Katanya sungguhnya imra'atul aziz ini kan asalnya dia itu telah kekeh untuk bisa melakukan hasrat seksualnya itu sebelum kejadian ini. Wa kanat qad hayyat muqaddimati hadzal amr, dan dia sudah mempersiapkan muqaddimah untuk melaksanakan hal tersebut. Fala majala idzan li ayyaqul al-Qur'an innaha sammamat ala hadzal amalil an. Maka tidak ada enggak mungkin katanya Al-Qur'an kemudian mengatakan sungguhnya dia telah ingin melakukan perbuatan ini sekarang, li'anna hadhihi sa'ah lam takun sa'at tasmim, karena saat ini bukan saat melakukan keinginan tersebut, keinginan untuk melampiaskan hasrat jinsiahnya. Wa tsaniyan, yang kedua, inna dhuhura halatil khusyunah wal intiqam ba'da hadhil azimati amrun tabi'i. Kemudian katanya munculnya
kondisi kekerasan dan ingin membalas itu setelah kekalahan ini, maksudnya hasratnya tidak terpenuhi, ini kan hal yang tabii katanya. Li'anna badarat ma fi wus'iha li'aqna Yusuf, karena dia sudah berkorban. Mengorbankan segala upayanya untuk menyenangkan Yusuf, memuaskan Nabi Yusuf. Walamma lam tuwaffaq ila ma raghibat fi, ketika dia tidak tercapai apa yang diinginkan, tawassalat bitarwiqin akhar, maka dia mencoba dengan cara lain. Wa huwa tariqul khusyunati wad darb, yaitu dengan cara kasar dan memukul. Katanya ini. Wa thalitsan, katanya innana naqra'u fi dhairi hadhil ayah, kita juga baca di akhir ayat ini, kadzalika linasrifa anhu su wal fahsya. Demikianlah karena kami ingin memalingkan dari Nabi Yusuf as-su wal fahsya. Wal murad bil fahsya huwa talawuth wa adamul ifah. Kalau fahsya kan yang dimaksud fahsya yaitu perbuatan kotor, yang tidak apik, maksudnya perbuatan yang tidak sunnah tadi. Wal murad bisarfis su, kalau yang dimaksud as-su di sini huwa najatuhu min awaqibi mukhalafati imra'atil aziz. Itu keselamatannya dia dari akibat tidak mentaati keinginan imra'atul aziz tadi. Wa ala kulli halin, simpulannya maksudnya, fahina ra'a Yusuf burhana rabbih, tatkala Nabi Yusuf bagaimana melihat, arti memandang argumen dari Tuhannya. Tajannaba as-sira' ma'a imra'atil aziz, dia menghindari pertikaian dengan imra'atil aziz. Wa darbiha, dan menjauhi, dia tidak mau memukulnya. Li'annahu qad yakunu dalilan ala tajawuzihi wa adwanihi alaihi. Karena kalau dia sampai memukul, itu menjadi bukti akan dia telah melampaui batas dan memusuhinya. Walidha rajjaha ayyabta'ida an dhalikal makan wa yafirra nahwal bab. Oleh karena itu dia lebih menekankan untuk menjauhi tempat tersebut dan lari menuju pintu. Ini penafsiran yang kedua gitu ya. Jadi hammad bihi wa hamma biha itu ditafsirkan ingin memukulnya gitu ya. Yang ketiga, kita sampai buhus nih kalau bisa ya, sampai buhus. Tidak diragukan lagi. Panjang ini menjelaskan. Tidak diragukan, bimma la syakka fi anna Yusuf kana syabban yahmilu jami'al hasis allati fi syabab. Tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang pemuda yang tentu dia memiliki segala perasaan yang ada di setiap pemuda, karena namanya manusia. Wa birraqmi min anna gharaizahu kanat tha'a aqlihi wa imanihi. Walaupun demikian, tapi hasratnya itu, hasrat secara manusiawi tadi itu tha'a aqlihi, itu patuh dan tunduk kepada akalnya, wa imanihi, dan imannya. Illa anna mithla hadzal insan bi tabi'atil hal yahiju tufanu fi dakhilihi lima yushahidu fi min muthiratin fi hadzal majal. Hanya saja ya, kalau yang namanya manusia yang seperti ini, bi tabi'atil hal, ya, secara tabii, yahiju tufanun fi dakhilihi, pasti akan berkobar juga katanya gelombang di dalam jiwanya ini dengan apa yang dia saksikan, min muthiratin fi hadzal, dari hal-hal yang artinya menggugah hasrat seperti itu. Fayastari al-aqlu wal ghazira, maka kemudian bertengkarlah akal dengan berantamlah akal dengan hasrat tadi. Wa kullama kanat amwajul muthirat asyad kanat kifatul gharaiz arja. Setiap kali kalau gelombang yang menggoda ini itu lebih kuat, maka timbangan hasrat itu akan menjadi kuat. Hatta annaha qad tasilu fi lahdatin khatifatin ila aqsa marhalatin minal quwwah, sehingga dia mencapai pada satu
saat yang sepintas ila aqsa marhalatin minal quwah, mencapai suatu tahapan yang begitu kuat, bihaitsu law tajawaza hadhil marhala khutwatan lahawa fi mazlaqin muhwil. Andai kata kira-kira dia melewati tahapan ini, tahapan sudah puncak ini, dia lewatin lagi satu langkah lagi, dia akan terjatuh, ya, dia dalam sesuatu yang menjerumuskan dirinya. Mazlaq ini artinya sesuatu yang menggelincirkan dirinya ke jurang. Walakinna quwwatal iman wal aqal tharat fi nafsi faj'atan. Akan tetapi kekuatan iman dan akalnya itu bangkit dalam dirinya faj'atan seketika itu, wa tasallamat zimamal umur, dan dia dapat mengendalikan masalah perkara tersebut fin qilabin askariyin sariin wa kabahat jima asyahwa, ya, dalam suatu inqilab askari, artinya seperti kayak di kudeta gitu ya, dalam suatu perlawanan yang berbalik begitu, ya, yang asalnya begitu sudah kuat gharizah syahwatnya, tapi dibalikkan secara kuat, wakabahat jimahar syahwah, dan dia bisa mengendalikan keliaran syahwat tersebut. Wal Quran yusawwiru hadhil lahdha, dan Al-Quran menggambarkan kondisi ini, al-lahdhatul khafif al-khatifat al-hassasah wal muta'azzimah allati waqa'at baina zamanaini hadiaini fil ayatil mutaqaddimah. Al-Quran menggambarkan saat-saat yang sepintas, ya, yang artinya al-hassasah, yang begitu sensitif, ya, yang terjadi antara dua kondisi tadi, ya, dalam ayat yang lalu. Fayakunul murad min qawlihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih, maka yang dimaksud akhirnya dari ayat tadi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih, anna Yusuf in jarra ila hafatin hawiyatin fis sira'i bainal gharizati wal aqal, bahwasanya Nabi Yusuf sudah terseret ke tepi jurang di dalam pertikaian antara hasrat dan akalnya. Walakin faj'atan tharat quwwatul iman, akan tetapi tiba-tiba muncul bangkitlah kekuatan iman, wal akal, dan akal, wa hazamat tufanal ghariza, dan menghancurkan gelora hasrat tadi. Li'alla yatasawwara ahadun anna Yusuf 'indama istata'a yukhallisa nafsahu min hadhil hawiyati falam yakum bi'amalin muhim, agar supaya tidak ada yang menggambarkan, membayangkan bahwasannya Nabi Yusuf ketika beliau mampu untuk bisa membebaskan dirinya dari sesuatu yang meruntuhkan ini, dia tidak melakukan apa-apa, ya, tidak melakukan sesuatu yang penting. Artinya ini dia ditolong saja oleh Allah, bukan begitu, ya, tapi memang ada upaya dari Nabi Yusuf. Li'anna asbabadz dzanbi wal haya jinsi kanat fihi dha'ifah. Karena sebab-sebab dosa dan gelombang hasrat jinsiah tadi dalam dirinya itu, ya, lemah, ya, kalla abadan, ya, itu sama sekali tidak seperti itu. Fa huwa fi hadhil lahdhatil hassasah jahada nafsahu asyaddal jihad. Sebenarnya Nabi Yusuf pada kondisi saat yang sangat sensitif ini, dia telah berjuang, ya, melawan hawa nafsunya dengan perjuangan yang dahsyat, ya, seperti itu. Sekarang mal murad min burhan rabbi, apa yang dimaksud dari burhan rabbi? Al burhan fil asrihi bariha wa ma'nahu sayrurat syai' abyadan. Al burhan pada asal katanya dari kata bariha, yang artinya menjadikan sesuatu menjadi putih, ya, menjadi terang, gitu. Tsumma utlaqa hadzal lafdzu ala kulli dalilin muhkamin qawiyyin yujibu wuduhal maqsud. Kemudian disematkan kalimat ini kepada segala argumen yang kuat, ya, yang mengharuskan segala sesuatu, ya, menjadi jelas, ya, yang maksudnya, yang segala yang dimaksud menjadi jelas. Fa'ala hadza yakunu burhanullahi alladzi
najja Yusufa naw'an minal adillatil ilahiyatil wadhihah. Maka atas dasar ini maksudnya burhanullah, burhana rabbih tadi, ya, alladzi najja Yusuf, ya, yang menyelamatkan Nabi Yusuf adalah nau'an minal adillatil ilahiyah. Itu adalah semacam dalil ilahi al-wadhihah yang jelas, argumen ilahi yang jelas. Wa qad ihtamala fihi al-mufassirun ihtimalatin katsirah. Para mufassir juga memberikan kemungkinan makna ini dengan kemungkinan yang banyak. Min jumlatiha antara lain, apa yang dimaksud dengan burhan rabbih ini? Yaitu yang pertama al-ilmu wal iman. Burhan rabbih ini adalah ilmu dan keimanan. Wat tarbiyah al-insaniyah was sifat al-barizah. Ya, pendidikan ya, manusia dan juga ya, pendidikan kemanusiaan dan juga sifat-sifat yang unggul di dalam dirinya. Yang kedua, ma'rifatuhu bihukmi tahrimiz zina. Yaitu pengetahuannya tentang diharamkannya berzina. Itu juga ada yang mengatakan itu maksudnya adalah burhan rabbi. Yang ketiga, maqamun nubuwah wa ismatuhu minadz-dzam. Kedudukan nubuwah dan keismahan dia dari dosa. Yang keempat, nau'ul minal imdadil ilahi. Burhan rabbi kata ini semacam pertolongan ilahi alladzi tudarikuhu fi hadhil lahza, yang menolong dia pada saat yang kritis ini. Saat al-lahzatil hassasah bisa babi a'malihi shalihah. Ini juga pertolongan Allah ini disebabkan amal dia yang baik. Yang kelima, hunaka riwayatun yustafadu minha annahu kana fi qasri imraati azizi misra sanamun ta'buduhu, katanya. Ada yang mengatakan lagi burhan rabbi di sini maksudnya, yaitu katanya ada riwayat katanya di istananya Imra'at Aziz tadi, ya, ada patung yang disembah oleh si Imra'at Aziz tadi. Di dalam kamar situ ada patung yang biasa disembah oleh si wanita tadi. Wa faj'atan waqa'at ainaha alaih. Ya, seketika ya, pandangannya melihat patung itu. Faka'annah ahsad bi anna sanam an yanzuru ila harakatiha. Maka kemudian dia merasa bahwasanya patung itu sedang mengawasi dia, melihatin dia. Ya, harakatihal ihyaniyah bi ghadabin. Ya, mengawasi gerak-geriknya yang berkhianat kepada suaminya gitu, dengan marah, seolah-olah patung itu marah kepadanya. Fana hadat, kemudian dia bangkit, wa alqat alaiha sitran, dan dia tutupin patung itu. Fahtazza Yusuf li hadzal mandhari, maka Yusuf terguncang dengan pandangan ini. Wa qala anta tastahina min sanamin la yamliku aqlan wala syu'uran wala ihsasan. Ya, kemudian Nabi Yusuf mengatakan, kamu malu dengan patung yang enggak memiliki akal, enggak memiliki perasaan. Kok kamu bisa malu? Fa kaifa la astahi min rabbil khabir bi kulli syai'. Bagaimana aku tidak malu dengan Tuhanku yang Maha mengetahui, al-khabir, ya, bi kulli syai', dengan segala sesuatu. Walladzi la takhfa 'alaihi khafiyah. Yang mana tidak akan ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Kalau kamu malu kepada patung, maka aku lebih malu lagi. Bagaimana aku bisa tidak malu dengan Tuhan yang Maha mengetahui dan yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Fahadzal ihsasu manaha Yusuf quwwatan jadidah. Perasaan ini memberikan kepada Yusuf kekuatan yang baru. Wa'anahu 'ala as-sira'i syadid, dan menolong dia terhadap pertikaian yang besar ini. Fi amaqi nafsihi, di dalam dirinya. Bainal gharizati wal aqli, di antara hasrat dia dan akalnya. Liyatamakkana minat taghallubi ala amwajil gharizati fi nafsihi, sehingga dia bisa mampu mengalahkan gelombang hasratnya yang ada di dalam dirinya. Itu ya pendapat yang kelima dari burhan rabbi. Wa fil waqti dzati la mani'a min an takuna jami'u hadhil ma'ani mandhurah. Ya, mu'allif mengatakan dalam waktu yang sama tidak ada halangan untuk semua makna ini perlu diperhatikan. Li'anna mafhumal burhan la'am yastau'ibuha jami'a. Karena pemahaman dari burhan itu umum,
itu bisa mencakup semuanya. Waqad atlaqat ayatul Quran kalimatul burhan, dan Al-Quran pun telah menyebutkan kalimat burhan ini ala katsirin minal ma'anil mutaqaddimah, terhadap banyak dari makna-makna yang disebutkan tadi, ya, kata burhan tersebut. Amar riwayatul lati la sanada laha wallati yanquluha ba'dul mufassirin. Adapun riwayat-riwayat yang tidak ada dasarnya, yang sering disebutkan, dinukil oleh sebagian mufassir, wallati mawadduha anna Yusuf sammama ala dzanbin, yang mana intinya bahwasanya Yusuf itu sudah benar berkeinginan untuk melakukan dosa tadi. Walakinnahu la hadha faj'atan halatan minal mukasyafati baina Jibril wa Yaqub wa huwa ya'addu ala isba'ihi. Akan tetapi pada saat itu tiba-tiba Nabi Yusuf melihat, katanya secara kasyaf gitu, antara Jibril dan Nabi Yakub ayahnya, katanya yang lagi menggigit jarinya. Maksudnya marah gitu. Jadi ketika dia dalam kondisi tadi sudah sedang dirayu oleh Imra'atul Aziz, katanya Nabi Yusuf kemudian melihat ada gambar, ada wajah ayahnya dan malaikat Jibril. Fara'a Yusuf hadzal mandhar wa takhallafa an iqdanimi hadzal dzanb. Lalu kemudian Nabi Yusuf melihat pemandangan ini dan dia akhirnya mengurungkan niatnya untuk melakukan dosa tadi. Jadi ini diartikan oleh sebagian mufassir, katanya burhan Rabbi itu, katanya. Fahadhi riwayat laisa laha ayyu sanadin mu'tabar. Riwayat seperti ini enggak ada dasar yang sangat kuat. Wahia riwayatun Israiliyah. Ini riwayat Israiliyah. Antajahad dhihniyatul basyariyah ad-dayiqah allati lam tudrik maqaman nubuwati abadan. Yang dihasilkan oleh pemikiran-pemikiran manusia yang sempit, ya, pandangannya yang tidak memahami tentang maqam kenabian sedikit pun. Wal an linatawajjah ila tafsir baqiyatil ayah. Sekarang kita menuju ke penafsiran sisa ayat tadi. Idh yaqulul Qur'an kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami ingin memalingkan darinya as-su' wal fahsya, ya, perbuatan buruk dan perbuatan keji. Innahu min ibadina al-mukhlasin, ya, sungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami al-mukhlasin. Wahia isyaratun ila anna hadzal imdad al-ghaibi wal i'anah al-ma'nawiyah li inqadhi Yusuf min as-su'i wal fahsya min qibalillah lam yakun i'tibatan. Ini sebagai isyarat bahwasanya bantuan gaib dari Allah, ya, dan bantuan secara maknawi untuk menyelamatkan Nabi Yusuf dari perbuatan buruk dan fahsya tadi dari sisi Allah, lam yakun i'tibatan. Ini juga bukan, ya, serampangan, bukan, ya, tanpa sebab, ya, itu kata. Faqad kana abdan 'arifan mu'minan wara'an dza amalin saleh. Sungguhnya Nabi Yusuf ini adalah sebagai seorang hamba yang arif, yang mukmin, yang wara, memiliki amal yang saleh. Tahara qalbahu minasyirki wa dhulumatihi. Dia telah mensucikan hatinya dari kemusyrikan dan kegelapannya. Fakana jadiran bihadzal imdadil ilahi. Maka dengan demikian dia layak mendapatkan bantuan ilahi. Wa bayanu hadzal amra yadullu ala anna mithla hadhil imdadatil ghaibiyah. Penjelasan masalah ini menunjukkan bahwasanya pertolongan gaib dari Allah ini fi lahadhatis syiddati wal azma, dalam saat-saat yang keras dan genting, allati tudrikul anbiya, yang menolong para nabi, ka Yusuf mathalan, ghairu makhsusatin bihim, ini bukan saja khusus buat mereka. Fa inna kulla man kana fi zumrati ibadillahi salihin al-mukhlisin fahuwa jadirun bihadhil mawahib aydan. Maka sungguhnya setiap orang yang berada dalam kelompok hamba-hamba Allah yang saleh dan yang mukhlisin, mereka pun layak mendapatkan karunia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, sampai di sini dulu. Panjang lagi ini pembahasannya. Ya. Ila huna nakhtim dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا
وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتل أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وآخر الأتقياء علماء، نهض بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من للحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.